Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pencinta renungan The Message. Pagi hari ini saya teringat dengan keadaan zaman di mana Tuhan Yesus ada di dunia ini. Zaman di mana orang-orang Yahudi di zaman itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, itu menghendaki suatu berita yang baik menurut versi mereka. Berita yang sesuai dengan apa yang mereka mau dengar di dalam telinga mereka. Dan ternyata juga terjadi di zaman sekarang, saudaraku. Banyak orang menghendaki suatu berita Injil yang menyenangkan telinga mereka, yang tidak mengganggu ketenangan hidup mereka, yang tidak mengotak-atik zona nyaman mereka. Yaitu suatu Injil yang mereka sebut dengan Injil yang sopan, Injil yang Injil yang tidak aneh-aneh menurut mereka, Injil yang dapat diterima semua kalangan tanpa menimbulkan resistensi. Saudaraku, biasanya Injil yang mereka mau dengar itu adalah Injil yang bisa mengubah dunia yang sulit ini menjadi dunia yang mudah untuk dijalani. Saudaraku, saya mau mengingatkan dengan kasih, mengikut Kristus itu bukanlah sebuah kesempatan untuk menciptakan Firdaus di bumi. Karena kekristenan yang benar itu adalah ajakan untuk mengenakan hidup Kristus secara sungguh-sungguh dalam hidup orang percaya. Untuk mengerti bagaimana hidup Kristus, kita harus membedah semua isi Alkitab, terutama perjanjian baru, dan memang sungguh-sungguh kita harus memahami keseluruhan isinya. Dan dilanjutkan, kita harus ada pemahaman yang benar di dalam memahami setiap kalimat di Alkitab itu. Dan kita harus benar-benar meminta kepada Roh Kudus untuk dihajar, diberi pemahaman, diberi pengertian, sampai kita bisa mengenakan Spirit Kristus dalam hidup kita. Spirit hidup Tuhan Yesus pada dasarnya adalah mengerti apa yang dimau oleh Bapa dan melakukannya. Maka dalam hal ini, setiap orang percaya harus mencari kebenaran yang membuka mata hatinya untuk mengenal pribadi Bapa dan sungguh-sungguh untuk bisa mengalami kehidupan Kristus setiap hari. Jadi setiap kita ini harus sampai pada level hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya saya paling suka untuk mengajarkan jemaat itu surat-surat dari Paulus. Itu menunjukkan kedewasaan, kematangan, kematuran dari seorang Paulus, sampai dia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini sebuah statement yang menunjukkan bahwa dia mengenal hati Kristus, dia mengenal kehendak Bapaknya. Maka ada kesejajaran pemahaman kekristenan yang dia miliki, yang melahirkan tulisan-tulisan yang begitu berbobot dan sangat cerdas, saudaraku. Maka ini yang harus dipahami dari orang Kristen untuk mengerti bahwa hidupmu dan hidupku bukan cari Firdaus di bumi. Karena mengikut Kristus itu bukan cari zona nyaman, tapi kita cari masalah ikut Tuhan. Kenyataannya, saudaraku, tubuh yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup dalam semangat yang kita warisi dari orang tua, dari cara hidup manusia di sekitar kita. Ini berarti kita masih memiliki diri kita sendiri dan belum habis untuk Kristus. Belum. Kita belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan kita. Dan kita belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau majikan Tuhan dalam hidup kita.
Kalau seseorang sadar dan berusaha keluar dari kepompong yang membelenggu hidupnya, maka Tuhan akan menolong supaya orang ini bisa dimerdekakan. Terkait dengan hal ini, hanya kebenaran yang dapat memerdekakan orang itu. Tapi malangnya banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Mereka masih terbelenggu dengan pikiran mereka yang sangat duniawi. Kenapa? Karena mereka tidak mau membaca kebenaran itu, tidak mau merenungkan kebenaran itu, tidak mau dibentuk untuk memahami kebenaran itu dengan sungguh. Banyak orang Kristen tidak mau baca firman. Tidak banyak orang Kristen yang mau belajar firman dan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti kebenaran itu. Maka bahaya kalau pengajar-pengajar firman tidak benar-benar memahami kebenaran yang ada. Atau mereka menafsirkan Injil itu sebatas hanya sampai pada kenyamanan duniawi. Ini akan sangat rentan, saudaraku. Maka tidak salah kalau tadi di awal saya katakan banyak orang percaya yang hanya mau mendengar berita Injil yang sesuai dengan telinganya, yang dimau dirinya. Ini yang bahaya. Maka sekali lagi, pemberita-pemberita Injil harus duduk dekat kaki Tuhan. Harus benar-benar dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Harus dididik, diajar. Sampai punya pemahaman yang benar-benar disejajarkan dengan kehendak Allah dalam setiap pembahasan yang dia bahas. Karena kalau tidak, spirit yang dia bawa akan mempengaruhi jemaat yang dia layani. Maka mau tidak mau orang percaya, pemberita-pemberita firman, pengajar-pengajar, teolog-teolog harus punya spirit Kristus. Seperti Paulus mengenakan spirit Tuhan Yesus. Maka apa yang dia ajarkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani, itu tertuang di surat-suratnya. Itu jelas sekali adalah spirit Kristus di dalamnya. Karena apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang menjadi landasan kebenaran kita, itu akan menempatkan pandangan kita. Dan itulah kehidupan kita. Itu yang bahaya, saudara. Maka sekali lagi, pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengingatkan, yang mengontrol kehidupan manusia itu adalah dunia ini. Karena dunia ini adalah menjadi tujuan dan kesukaan hidup banyak manusia. Bukan Kristus. Kalau tujuanmu, kesukaanmu Kristus, maka seperti Paulus, dia tenggelam di dalam spirit Kristus. Hari ini banyak orang percaya hari-hari hidup mereka hanya dihabiskan untuk menjalani kehidupan rutin tanpa berusaha menambah pengetahuan akan kebenaran yang bisa memperdekakan mereka. Maka bersyukur kalau Rehoboth Semarang masih mengajarkan ajaran-ajaran yang gospel center, yang mengajarkan kebenaran murni. Tujuannya apa, saudaraku? Supaya kita dimerdekakan dengan kebenaran itu. Karena banyak orang sudah puas sebagai orang baik. Padahal mereka jauh dari standar kebenaran Tuhan yang harus dikenakan oleh orang percaya. Lah ini yang menjadi PR kita sebagai orang percaya, saudaraku. Karena sungguh sangat disayangkan banyak gereja di kota-kota besar yang dihadiri banyak orang yang berpendidikan tinggi, ekonominya baik, punya banyak potensi. Tetapi mereka tidak mengerti Injil yang murni, Injil yang orisinil, Injil yang sejati. Mereka ada di gereja-gereja yang tidak bermaksud menyesatkan, tetapi karena pembicaranya tidak mengerti kebenaran Injil yang murni, mereka tersesat akhirnya. Dan akhirnya banyak umat tersesat, pembicaranya juga tersesat. Karena mereka tidak dengan tulus mau mencari Tuhan dan ajaran Tuhan. Saudaraku, dengan kasih saya berbicara tentang hal ini supaya kita jangan hanya mencari Tuhan hanya untuk kemakmuran jasmani kita. Hanya menekankan apalagi mujizat-mujizat lahiriah. Jangan, saudaraku. Kita mau hidup di dalam
semangat Kristus. Kita harus mengerti bahwa kelimpahan materi itu hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Orang percaya dalam hidup yang sementara ini harus memahami kebenaran ini sampai jelas bahwa kalau kita lihat ya, Injil itu secara keseluruhan tujuannya satu kok. Kita mau dibawa serupa dengan Tuhan Yesus. Ngerti ya? Ya, kita harus mengerti bahwa itu tujuan Injil. Orang percaya memang harus bekerja dan memiliki kekayaan sebanyak mungkin. Tapi semua itu harus dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Garis bawah ini. Karena kalau orang percaya punya harta abadi di surga, dunia itu sebagai tempat untuk menumpang sementara. Maka harus diterima bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan kerajaan kita bukan berasal dari dunia ini. Tapi memang kalau gereja yang mengajarkan kebenaran-kebenaran yang murni, belum tentu semua orang mau dengar, saudara. Karena tidak banyak orang mau diajak untuk berpikir, merenung, untuk diajak untuk naik level, untuk memahami kebenaran. Karena tidak banyak orang, karena sudah terbiasa puluhan tahun, mereka dengar sesuatu yang nikmat. Tentang kemenangan-kemenangan lahiriah, mujizat lahiriah, begitu. Itu yang saya mau sekali lagi mau ingatkan kepada semua pendengar renungan The Message. Ayo kita sadarkan diri kita. Amin. Ya, kita mau benar-benar hidup untuk memiliki semangat Kristus. Kita mau punya spirit Kristus. Kita mau memperjelas diri kita, kita mau mempercerdas diri kita sampai kita benar-benar menerima berita Injil yang murni itu. Sehingga apapun keadaan kita, dibentuk kayak model apapun sama Tuhan hidup kita, kita siap. Jangan kita mau terima yang enak-enak aja, saudaraku. Amin. Kita mau benar-benar menghidupkan Injil yang murni itu. Sehingga kita bisa menggarami banyak orang dengan Injil yang murni itu. Sehingga di dalam setiap zaman hidup kita kuat. Karena kita tahu kebenaran kita memang bahwa Tuhanku pun tidak hidup nyaman di bumi ini. Maka aku pun kalau hari ini harus menanggung hal yang tidak nyaman dalam hidupku karena pengiringanku akan Kristus. Aku siap. Aku kuat. Aku bisa. Semua bisa kulewati. Karena aku punya spirit Kristus di dalam diriku. Dan inilah yang dikehendaki Bapa. Saya rindu kekristenan ini akan maju. Kekristenan kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Injil. Kembali apa yang dimau oleh Bapa. Kita kembali ke akar yang benar, saudaraku. Jadi hari ini apapun tantanganmu di dalam mengiring Kristus, tetaplah kuat. Karena itulah upah yang sedang kau alami. Karena itulah berkat yang sedang kau alami. Kita semua akan mendapatkan upahnya suatu hari nanti. Di langit baru dan bumi yang baru. Semoga renungan ini mempercerdas kita. Membawa kita semakin paham bahwa mengiring Kristus itu bayar harga. Dan harganya mahal. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami.
Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.